Selamat pagi, siang, sore, atau malam bagi para penonton video ini. Perkenalkan, saya dari Gilbert Purba, mahasiswa dari STIK Santi Elizabeth Medan, Prodi Nurse tingkat 1. Di sini, saya akan menjelaskan anatomi dan fisiologi sistem reproduksi pria dan wanita. Dimulai dari reproduksi pria. Untuk anatominya ada 7, yaitu kelenjar prostat, vas deferens, epididymis, testis, skrotum, penis, dan uretra. Lalu pada wanita anatominya yaitu vagina, cervix, oviduk, uterus, dan ovarium. Berikutnya untuk fisiologinya. Kita mulai dari anatomi dari fisiologi untuk pria. Yang pertama ada kelenjar prostat. Kelenjar ini berukuran seukuran kacang kenari yang terletak di dalam panggul, tepatnya di bawah kandung kemih. Kelenjar ini hanya terdapat pada pria dan tidak ditemukan pada wanita. Kelenjar prostat mengalami 2 kali pembesaran, yaitu pada saat pria sedang pubertas dan ketika mulai memasuki usia 30 tahun. Yang kedua ada vas deferens. Vas deferens adalah saluran yang melekat di sepanjang medioventral permukaan ginjal. Vas deferens mempunyai fungsi sebagai tempat penyimpanan spermatozoa sebelum diejakulasikan. Berikutnya yang ketiga, epididymis. Epididymis adalah saluran di dalam skrotum atau ketemu pembungkus testis yang menempel pada bagian belakang testis. Fungsi utamanya yaitu adalah sebagai alat transportasi sperma dan tempat pematangan sperma. Berikutnya keempat, testis. Testis adalah 2 buah organ berbentuk oval yang terbungkus oleh kulit yang disebut dengan skrotum. Berikutnya yang kelima ada skrotum. Skrotum itu adalah kantong kulit yang terletak di bawah penis pada organ reproduksi pria yang berfungsi untuk melindungi testis, menjaga agar suhunya tetap dalam batas normal. Berikutnya ada penis. Penis adalah alat kelamin jantan, di mana penis merupakan organ eksternal karena berada di luar tubuh. Yang ketujuh ada uretra. Uretra adalah saluran yang menghubungkan kantung kemih ke lingkungan luar tubuh. Uretra berfungsi sebagai pembuang baik pada sistem kemih atau ekskresi dan sistem seksual. Pada pria berfungsi juga dalam sistem reproduksi sebagai saluran pengeluaran air mani. Nah, berikutnya untuk fisiologi sistem reproduksi pada wanita. Yang pertama, vagina. Vagina adalah bagian dari sistem reproduksi wanita yang berfungsi sebagai jalan keluarnya bayi. Yang kedua, cervix. Cervix atau yang sering disebut dengan leher rahim adalah bagian ujung rahim yang menyempit dengan ujung inferior atau bagian bawah yang mengarah ke vagina. Panjang cervix kira-kira 2,5 sampai 3,5 cm. Cervix adalah struktur yang menghubungkan mulut rahim dengan vagina. Fungsi kanalis cervical ini adalah sebagai jalur tempat lewatnya sperma saat berhubungan intim dan juga sebagai tempat bayi keluar dalam proses persalinan. Dan juga satu lagi untuk sebagai tempat jalan keluarnya menstruasi. Yang ketiga ada ovido. Ovido adalah saluran yang dilalui oleh sel telur dari ovarium ke rongga rahim. Setiap tuba falopi memiliki panjang 10 sampai 13 cm dan diameternya sekitar 0,5 sampai 1,2 cm. Yang keempat, uterus. Uterus ini fungsinya untuk memberi makan dan menampung sel telur yang telah dibuahi sampai menjadi janin atau sampai siap untuk dilahirkan. Berikutnya yang terakhir, kelima, ovarium. Ovarium berfungsi untuk memproduksi dan menyimpan sel telur serta membuat hormon yang mengontrol siklus menstruasi dan kehamilan. Ukuran ovarium sendiri terkait dengan usia. Janin telur bisa sebesar buah kiwi, sekitar 6 cm sebelum menopause. Ovarium semakin kecil seiring bertambahnya usia dan bisa sekecil 2 cm setelah menopause. Adapun ukuran rata-rata ovarium adalah sekitar 4 cm. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan mengenai sistem reproduksi pria dan wanita. Terima kasih.